Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Bisa Baber, bincang santai bersama pelajar. Kali ini di bulan Ramadan ada edisi spesial, edisi Ramadan bersama PCI. Dan saat ini kita bersama PCI NU India. Pendetaannya itu kita saat ini mengundang dua narasumber langsung. Oke, mari kita undang narasumber kita. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Mbak. Ya, apa kabar semuanya? Dengaran suara saya, Mbak? Ya, Halo, Mbak. Suara saya jelas nggak? Jelas, Mbak, jelas. Jelas. Oke, Mbak. Bisa perkenalan dari mana? Dari Indonesia bagian mana ini, Mbak? Saya perkenalkan diri, nama saya Sinta Tanwirul Haya. Putus-putus, Mbak. Oh iya, putus-putus. Oke, Mbak. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Mbak? Iya. Kedengaran suara saya? Ya, Mbak, dengaran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Nama saya Sinta Tanwirul Haya, asal Pandeglang, Banten. Ya, sekarang sedang studi semester 4 di Aligarh Muslim University. Letaknya di Uttar Pradesh, Aligarh. Ya. Sekarang lagi di mana, Mbak? India atau di Indonesia? Dan di Indonesia. Ya. Tahun ini diberi kesempatan merasakan Ramadan di Indonesia untuk tahun ini. Tahun kemarin alhamdulillah di India. Maaf, Mbak, suaranya putus-putus. Ya. Ya, bisa. Ya, gimana, Mbak? Ramadan di mana tadi? Ya, putus-putus, Mbak. Ya. Tahun ini saya sedang Ramadan di Indonesia. Kalau tahun kemarin di India. Kebetulan di sana kan studi di India itu 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, sekarang saya masuk ke tahun kedua studi di India. Tapi tahun ini, ke tahun kedua ini saya sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan Ramadan di Indonesia. Kembali ke tanah air. Enak mana, Mbak? Ramadan di Indonesia sama di India? Menurut saya kalau enak, di mana-mana juga enak. Kalau kita nganggap apa ya, ya bersyukur gitu. Kalau kita bersyukur ya di mana-mana juga enak. Tapi kalau boleh saya memilih, ya sebenarnya enak di Indonesia. Lebih cepat ya, Mbak? Ya. Siapa yang tidak enak dengan negara surga kan ya? Indonesia adalah tanah surga. Iya. Tapi emang itu benar menurut saya. Tapi tetap di mana-mana, apalagi di bulan suci Ramadan ya, yang kita carikan berkahnya Allah. Jangan sampai dengan kondisi atau tempat lingkungan membuat kita
down gitu ibadah ya dimanapun sama aja kok. Berarti di India sampai tahun depan ya Mbak, 2022 itu. Ya, insya Allah saya mohon doa. Ini mahasiswa semester terakhir atau gimana ini? Halo Mbak. Maaf Mbak, putus-putus suaranya. Putus-putus? Ya, di sini sinyalnya kurang juga ya, soalnya lagi hujan. Iya. Masih ini nggak Terkendala putus-putus ya? sinyal. Sinyal. Oke Mbak, biasanya kan kalau Ramadan ada apa tradisi-tradisi unik ya Mbak ya? Kalau bedanya tradisi di Indonesia sama di India lebih unik gimana Mbak? Menurut saya kalau dibilang unik ya, mungkin setara ya sama aja Ya. beda gitu. Tapi di India ini mereka itu menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama Adam. Dari Adam itu mereka maksudnya laki-laki ya. Untuk yang laki-laki itu mereka biasanya menggunakan celak mata itu. Nah, dan berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih pertama gitu. Dan ada sebagian yang lain juga penduduk Muslim yang lain mereka berbondong-bondong untuk merayakan kayak kayak semacam festival gitu kan ya kayak mengunjungi tempat dari satu tempat ke tempat lain gitu kan saling ya silaturahmi gitu. Nah terus di sini tuh biasa pedagang-pedagang mulai banyak yang menjual kalau kita nyebutnya mungkin kayak bihun gitu ya semacam bihun tapi Ya. di sini dia tuh kayak ada manis-manisnya jadi itu tujuannya itu mereka biasa dikonsumsi untuk buka puasa. Nah, namanya itu shir. Shir, mereka tuh menyebutnya shir. Jadi sejenis bihun itu mereka konsumsi ketika berbuka puasa dicampur dengan susu terus dikasih gula dan kayak semacam kacang-kacangan. Nah, kayak gitu. Kalau kita mungkin bisa menyebutnya dengan kolak kali ya. Kalau adat Indonesia itu mungkin kolak Iya, kalau maksudnya di makanan Indonesia Indonesia. Ya kalau di India itu namanya tapi shir. Nah bentuknya kayak gitu. lebih enak mana Mbak Ya. rasanya? Untuk rasa lebih enak mana? Rasa itu bagaimana ininya sih ya, bagaimana masaknya. Ada yang lebih enak, ada yang enggak. Bahkan ya saya lebih suka sama shir ya. Itu makanan favorit saya waktu pertama kali saya mengonsumsi makanan India gitu, tapi di Aligarh. Ya. Yang pasti halal ya Mbak ya? Ya, insya Allah halal. Selain sir ya Mbak ya, tadi namanya ya. Ya, shir. Nah, mereka Halo Mbak. juga itu biasanya menu ya, shir. Itu biasanya digunakan dikonsumsi saat buka puasa. Jadi mereka itu mengonsumsi shir di buka puasa biasa bebarengan sama makan yang manis-manis gitu kan, manisan kayak contohnya kurma, ladu dan sebagainya. Nah, mereka juga saat sahur ternyata mereka itu lebih banyak mengonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian yang dihaluskan lalu diminum airnya. Itu yang mungkin menambah stamina mereka gitu. Itu biasanya mereka mayoritas minum air biji-bijian terus sama kacang-kacangan yang dihaluskan gitu. Tapi saya dengar di daerah Kerala, wilayah
apa namanya, India yang di Kerala, terus yang di Hyderabad itu mereka saat sahur ataupun buka puasa banyak juga yang mengonsumsi namanya halim. Halim itu kalau di Indonesia bisa disamakan dengan sejenis bubur. Ya, Apa Mbak? iya, Putus-putus suaranya. bubur. Putus, masih putus-putus. Iya Mbak. Tadi kalau di Indonesia namanya apa Mbak? Halim ya, kalau halim kan di India, kalau di Indonesia itu namanya bubur. Ya, bisa disamakan dengan bubur. Itu yang dari biji-bijian dihaluskan lalu diambil saripatinya ya Mbak? Iya, itu jenis minuman. Itu bagi mereka itu bisa untuk membuat stamina lebih kuat gitu. Itu biasanya saat buka puasa. Saat sahur. Saat sahur. Tapi kalau yang Mungkin daerah kalau lain juga bisa, ya Mbak, ya. lanjutkan. Ya, Ya, di daerah lain gimana Mbak? Di daerah lain? ya kalau daerah lain tuh kayak Hyderabad, Kerala. Nah, mereka itu biasanya mengonsumsi halim itu, halim yang kita bisa sebut bubur. Ya, bubur. Cuman buburnya itu kayak akan rempah-rempah gitu. Jadi kuat banget rasanya gitu. Jadi apalagi jinten ya, jinten. Dan teksturnya itu kayak cair gitu. Tapi ya mereka biasanya mengonsumsi itu saat sahur gitu. Mungkin kalau di Indonesia lebih tepatnya susu kedelai ya Mbak ya? Atau jamu? Bisa Soalnya jadi. dari Ya, kalau rempah-rempah. kacang-kacangan Ya, biasanya kalau buka puasa makanan pembuka apa Mbak? Kalau di India. selama, kalau saya pribadi ya selama di India waktu kemarin tuh bulan Ramadan biasanya buka puasa seringnya buah-buahan karena buah-buahan di sana itu murah. Apalagi musim panas. Kalau musim panas biasanya harga semangka itu sampai mencapai Rp2.000. Itu 1 kilo. Ya, biasanya ya mahasiswa Indonesia juga banyak yang membeli semangka di saat bulan Ramadan gitu. Ya, alhamdulillah di sini harga apa namanya Buah. bahan-bahan itu tidak begitu mahal gitu. Mungkin kalau di India uang 1 juta cukup ya Mbak ya kalau bulan Ramadan. Ya, cukup. Sangat cukup. Kalau makanan utama Mbak, biasanya kan setelah makan pembuka ada makanan utama, nanti ada hidangan cuci Ya. mulut. Biasanya itu makanan apa Mbak? Jadi setelah biasa mengonsumsi kayak manis-manisan dulu ya, mereka itu setelah Ya, itu mengonsumsi biasa makanan baku mereka, pokok mereka yaitu nasi biryani kalau di sana itu. Famousnya sama nasi biryani. Nasi biryani. Ya, jadi sama aja nasi biryani juga banyak banget rempah-rempahnya gitu. Kayak apa ya? Segala apa kayu kayu manis, terus apa lagi? Jinten itu dimasuk semua itu ke nasi. Jadi nasinya dicampur dan rasanya juga kuat sama rempah-rempah. Tapi menurut saya itu enak gitu dan nggak terlalu aneh gitu. Setelah itu mereka juga biasanya paling sering membuat kayak namanya kalau di sana itu chicken kurma. Chicken kurma itu makanan kalau menurut kita itu kayak macam apa ya? Kayak gulai gitu. Ayam tapi digulai atau diopor gitu. dicampur Ya, dengan itu kurma ya Mbak? enggak. Jadi entah mungkin ada kurmanya ya, tapi nggak ada rasa kurmanya gitu. Mereka tuh nyebutnya chicken kurma karena mungkin warnanya pekat, menyerupai kurma gitu. Tapi entah mungkin ada
beberapa apa sih, mungkin bahan-bahannya bisa ditambahkan kurma mungkin ya, cara pembuatannya itu. Tapi mereka nyebutnya chicken kurma. Itu makanan khas daerah di India ya Mbak ya. Ya, Kalau minumannya tadi selain apa dari biji-bijian tadi Mbak, namanya apa Mbak? Lupa saya. kenapa? Yang minuman dari biji-bijian tadi Mbak. Ya, itu maksudnya apa? Selain minuman itu tadi, Oh, ada minuman apa lagi Mbak? ada. Namanya itu chai. Chai itu dibuatnya dari susu kerbau yang dicampur dengan teh. Nah, dikasih gula gitu. Nah, itu minuman yang bisa disebut favorit ya, khususnya untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Aligar, mungkin yang di India juga. Jadi itu minuman favorit mereka, namanya chai. Jadi susu dicampur sama teh gitu. Itu namanya chai Mungkin kalau kalau sebutan orang India. bahasa Inggrisnya paling milk tea Mbak ya. Bisa jadi ya, milk tea. Pasti favorit Mbak. Karena rasanya juga Iya, sangat enak ya. iya. Cuman untuk awal ya pemula, karena di sana kan menggunakan susunya susu kerbau, jadi baunya itu benar-benar kuat gitu. Jadi untuk yang mungkin kurang suka sama baunya, mereka tuh belum terbiasa, termasuk saya. Jadi apa ya, kayak bau anyir gitu loh, anyir. Terus ya intinya kuat bau kerbaunya itu. Tapi lama kelamaan udah biasa lagi gitu. Ada minuman khas lagi Mbak selain dua tadi. Bikin penasaran nih. Kayaknya Minuman ya, mungkin minuman itu ya sama sih, kayak manis, kayak apa sih, minuman jus gitu, sama aja. Jadi yang paling menonjol hanya itu. Ada lagi, kalau di musim panas itu biasanya di sini banyak yang menjual minuman namanya es tebu, sama eh apa namanya itu ya, es yang dari lemon, es lemon. Ya, kalau di India disebutnya es lemon itu nimbu. Nimbu itu jeruk lemon. Ya, jeruk lemon itu biasanya pakai es diparut. Nah, diparut, habis itu nanti dimasukkan lemonnya, diperas, biasa dikasih air gula gitu. Nah, terus uniknya di sini itu kan, kalau menurut kita jus lemon kayak gitu ya udah pas gitu ya. Kalau mereka itu suka menambahkan kayak apa ya? Tambahan macam garam, garam ya, intinya garam ada pedes-pedesnya gitu. Jadi kayak gurih gitu ya. Dan dimasukkan ke itu, ke apa namanya tuh, ke jus lemonnya. Nah, itu yang uniknya gitu. Cuman mahasiswa Indonesia kebanyakan nggak pakai namanya masala ya. Bisa disebut masala. Tuh. rasanya mungkin ya asam pedas manis Mbak. Aneh. Ya rasanya ini apa, campur-campur. Jadi bukan itu aja sih. Masala itu bagi mereka eh, bumbu pokok gitu tuh, bumbu bumbu pokok. Jadi manisan, terus asinan semua pakai masala. Bahkan kacang, kacang yang disangrai itu mereka itu suka dikasih juga masala gitu untuk pemantap mungkin ya. Tapi bagi kita aneh. Rasanya gimana itu Mbak? Masalah gitu. Masalah itu kalau kita mungkin kayak apa ya, kayak makan, rasanya kayak masako gitu, kayak penyedap rasa, bumbu-bumbu gitu, Cuma beda penyedap sebutan rasa saja ya Mbak intinya. ya. Iya, masalah. Kalau di Indonesia masalah itu problem.
Kalau di sana masalah itu bumbu. Pernah makan ladu, Mbak? Ladu. Ladu. Ladu, ya saya pernah sekali makan ladu dan ya rasanya manis kayak ya gula, kayak ada tepungnya gitu. Kayak tahu bulat ya, Mbak ya? Bulat. Tapi nggak begitu suka sih. Banyak sih manisan yang ada di India itu. Dari susu, kebanyakan itu. Menurut saya enak. Untuk biasanya kan kalau di Indonesia ada gorengan ya, Mbak ya? Kalau di Iya, India gorengannya gorengan apa, Mbak? di India, Iya. gorengan di India itu bisa terbilang banyak sebenarnya. Cuman yang masuk ke lidah Indonesia itu hanya sebagian. Salah satunya kayak samosa. Samosa itu jenis gorengan yang dibuat dari tepung yang digulung sama lumpia gitu kan. Nah, itu dalamnya ada kentang dicampur kayak rempah tadi masala. Nah, gitu. Jadi ya agak aneh sih, cuman nggak terlalu aneh juga rasanya. Kalau awal makan memang agak aneh, tapi kalau udah biasa nggak lagi gitu. Karena masih Ada lagi, beradaptasi. iya, Adaptasi, Mbak. masih awal, masih beradaptasi. Iya, Mbak. Lanjutkan, ada lagi Ya, apa? iya, terus kayak apa lagi? Saya hampir lupa. Gorengan yang dari cabai pun ada. Jadi cabai itu dilapisi sama tepung, akhirnya digoreng. Itu namanya gorengan cabai. Terus apa lagi tuh ya? Bayam, kayak jenis bayam gitu dikasih apa? Tepung, terus digoreng. Terus kayak stick yang dibuat dari tepung. Nah gitu. Terus banyak sih. Terus ada lagi yang paling favorit namanya apa ya? Saya lupa. Eh, kayak chicken roll. Enggak, bukan chicken roll. Intinya banyak, saya lupa. Kalau gorengan cabai pernah nyoba nggak, Mbak? Gorengan cabai. Kenapa? Kalau gorengan cabai sudah pernah makan, Mbak? Enggak. Saya melihatnya aja gimana gitu. Tapi saya belum pernah. Takut ya, Banyak Mbak sih ya? di sini Takut gorengan. kepedas. Ya, gitu. Ada lagi yang paling viral itu parata ya. Khas di sini biasanya parata yang diolahnya pakai tepung. Nah, itu favorit. Nah, parata itu ternyata macam-macam. Ada apa namanya? Banana. Nah, banana parata itu itu apa cara masaknya itu pakai pisang. Pisang yang ditaruh di atas adonan, setelah itu dilapis kembali sama adonan. Nah, itu cara buat banana parata. Mahasiswa di sana biasanya lebih suka yang mana, Mbak itu? Dari gorengan tadi. Eh lebih suka parata sih menurut saya. Omelet parata. Omelet parata itu pakai telur. Terus biryani itu makanan ya. Kalau gorengan ya samosa juga termasuk samosa. Termasuk saya pencinta samosa. Awalnya saya ngerasa aneh gitu, tapi setelah sering-sering jadi kayak seneng aja gitu. Pernah nggak, Mbak, pelajar Indonesia yang di sana itu membuat gorengan khas Indonesia kayak batagor atau tahu isi, lumpia gitu? Pernah nggak, Mbak? Lalu dijual ke warga India. Oh, kalau dijual ke warga India, saya belum pernah. Tapi saya sendiri termasuk orang yang
pernah berjualan di Aligar untuk mahasiswa Aligar ya. Jadi saya iseng-iseng bikin khas Indonesia, kayak empek gitu. Terus kayak gado-gado, apalagi ya, bakso gitu. Nah itu, jadi biasa dijual ke apa mahasiswa Indonesia yang ada di Aligar. Nah, gitu. Dan Biasanya dijual kemana, Mbak? Mahasiswa yang iya, sekolah. yang di Aligar. Jadi kan kita rumahnya nggak terlalu jauh banget kan. Jadi ya berdekatan lah. Paling jaraknya 50-100 meter dari rumah gitu. Dari rumah saya. Saya kan kebetulan kos gitu. Jadi biasa kita share di grup gitu. Jadi yang mau beli gitu. Banyak juga mereka yang suka share-share buat apa sih, order makanan khas Indonesia, karena kan di sana banyak banget apa sih, makanan-makanan yang masih asing di lidah kita. Jadi kita dari Indonesia pakai bahan-bahan di India membuat makanan khas Indonesia gitu. Untuk harganya biasanya berapa, Mbak? Kalau dijual di India itu? Harga jualnya itu kayak contohnya pempek, saya biasa jual 10.000. Kalau pakai uang India berapa, Mbak? Kalau uang India itu 50 rupiah. Koin, Mbak. Enggak, bukan. Lembaran kertas. Tapi enak, Mbak, ya di sana. Murah-murah. Ya, Makanan-makanan. alhamdulillah, bahan-bahan. Ya, bahan-bahan murah juga. Jadi insya Allah lah nggak terlalu berat untuk mahasiswa yang mau kuliah di India. Itu nggak terlalu berat. Gitu. Karena di sini juga ya enak gitu. Lumayan, yang penting kitanya siap mental, ikhlas, sabar aja gitu. Dengan perbedaan. Pertama kali ke sana pakai bahasa apa, Mbak? Pertama kali di India itu pakai bahasa India langsung atau Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Tentu pakai bahasa Inggris. Soalnya saya asing lah ya. Saya kan belum pernah ke India. Jadi pakainya bahasa Inggris gitu. Tapi lambat laun ya sedikit-sedikit kita pakai bahasa Hindi dan mempelajarinya. Soalnya apa? Kalau kita nggak mau belajar untuk tahu gitu, untuk tahu bahasa India, itu bakal sulit. Jadi apalagi kalau kita apa namanya tuh, Menetap di jajan sana. belanja, minta tolong atau gimana, kan kebanyakan dari mereka juga tidak bisa bahasa Inggris ya, jadi sulit gitu. Kadang saya juga interaksi sama mereka dengan menggunakan gambar gitu kan, saya tunjukkan gitu gambarnya, saya mencari ini gitu, nanti baru mereka paham gitu. Itu pas awal-awal. Tapi kesini-sini saya juga belajar buat tahu vocab ataupun kosakata India gitu dalam bahasa Inggris. Karena mereka tuh menggunakan dua bahasa ya, Urdu sama Hindi gitu. Tapi dari keduanya itu nggak jauh beda sih. Cuman dalam penulisannya itu kalau Urdu kan pakai bahasa Arab ya. Tapi kalau bahasa Hindi itu ya mereka punya tulisan ya apa namanya khusus gitu. Yang Kayak seperti aksara Jawa, Mbak. iya begitu. Ini pastinya Mas Ahmad ini nyimak ini, tapi nggak bisa diundang ini. Nggak bisa diundang. Iya, Kenapa ya? nggak bisa diundang. Maksudnya nggak di accept, nggak diterima sama Mas Mujtabanya apa gimana? Ini
ada tulisannya, Mbak, tidak bisa bergabung. Hmm, mungkin satu-satu mungkin bisa kali ya. Iya mungkin. Kalau Mbak, Ya, ya intinya ketika kita ya bukan hanya India ya gitu. Maksudnya kita kalau misalkan ada di negara lain ya kita siap untuk ya terima gitu kan perbedaannya gitu. Jangan sampai kita itu kekeh pengen eh pengen kayak suasana di Indonesia gitu. Kita nggak bisa karena kita harus beradaptasi. Jujur saya juga pertama kali datang ke India itu kayak gimana ya, kaget gitu. Sempat dalam hati itu bicara, ya Allah saya lagi ada di kayak negara kuno gitu kan. Soalnya di sana itu kendaraan tuh masih banyak yang menggunakan kayak semacam beca gitu. Uh, uh, untuk panasnya lebih panas di sana, Mbak, ya? Kayaknya. Suhu apa? udaranya panas di sana, Mbak. Untuk suhu udara dan cuaca di mana, Mbak? Di sini kan ada dua musim ya. Musim yang Ya. paling pokoknya yang paling kita rasain kan musim panas dan musim dingin. Musim panas itu bisa mencapai 45 derajat. Nah, itu Oh, panasnya bisa dibayangkan. Ya, kalau dingin itu sampai 0 derajat. Di Aligar khususnya pernah sampai 0 derajat katanya gitu. Nah, itu dingin banget cuman nggak sampai ada salju kalau di Aligar gitu. Jadi cuman ada hujan es kalau di Aligar itu. Hujan es itu biasanya hujan ketika mau bertambah dingin. Jadi kalau misalnya mau tambah dingin itu biasanya hujan. Nah, hujannya itu bisa malam hari, biasanya malam hari dan itu tuh bentuknya es gitu loh. Nah, itu musim dingin. Kalau musim panas ya kayak gitu. Gak kuat sampai 45 derajat gitu. 44. Nah, itu panasnya kalau bisa dibayangkan. kalau Ramadan biasanya musim apa, Mbak? Panas atau dingin? Seringnya musim panas di sini. Ya karena iya musim panas. Sangat perjuangan ya, Mbak, ya, puasa Dan di sana. iya banget. Jadi di mana-mana itu pasti ada kipas, ada pendingin ruangan gitu kan kalau ada. Kalau saya pribadi pakainya kipas sesuai yang lain. Di masjid-masjid pun kebanyakan pakai kipas. Jadi menurut apa namanya tuh cerita gitu ya dari senior saya kalau misalnya sholat tarawih itu di sana pakainya kipas walaupun panas jadi jarang yang pakai AC gitu. Tapi banyak juga, Mbak, mayoritas Islam di sana atau kebanyakan Hindu. Ya tentu kebanyakannya Hindu karena negara India kan negara Hindustan. Jadi kebanyakan Hindu ada 74% ya kurang lebih segitu negara jumlah Hindu di India gitu. Terus kalau muslimnya itu hanya 16,4% itu muslim di India. Tapi ya walaupun di India itu warga apa sih masyarakat muslimnya itu hanya 16,4%, bisa disetarakan dengan jumlah muslim yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan ada 87% ya. Tapi karena banyaknya warga negara India gitu. Mereka tuh mencapai 174 juta jiwa orang muslim yang ada di India gitu. Kalau di Indonesia itu 207 ya, 207 juta jiwa muslim di Indonesia. Nah, itu perbandingannya kan nggak terlalu jauh ya. Dan dunia juga menyebut kalau India itu muslim terbanyak setelah Pakistan dan Indonesia gitu. Jadi lumayan banyak juga sih, tapi tetap yang paling banyak itu Hindu gitu.
Nah, ya mohon maaf ini lagi ada di kafe karena ya nggak ada sinyal di sini. Tapi tetap puasa kok, nggak santai. Ya. Ini Pak, mungkin apa setelah kita bahas-bahas makanan, minuman, mungkin ada festival-festival ya Mbak ya, kalau di bulan Ramadan itu. Festival Ramadan yang dibuat di India itu sama kayak ramainya kayak di Indonesia ya. Jadi khususnya di bulan Idul Fitri. Jadi namanya Ramzan Eid kalau Lebaran Idul Fitri di India. Nah, Ya, itu biasanya mereka itu yang uti-uti nih ya, yang putri-putri itu yang saya lihat tuh pakai apa namanya tuh kayak hiasan-hiasan di tangan, terus di kaki, nah itu. Terus biasa banyak yang jualan-jualan juga gitu kan di pasar. Nah, biasanya setelah mereka sholat Id dan terus mereka itu biasanya ke rumah-rumah gitu, ke rumah-rumah untuk silaturahmi, terutama keluarga, entah teman gitu ya, saling menjamu makanan khas India gitu. Saling bahkan di sana itu ada kalau di Indonesia mungkin kayak THR gitu ya, kayak THR. ya. Nah, mereka juga ternyata ada gitu. Jadi mereka juga ngasih kayak bentuk ampau gitu ke yang silaturahim ke rumah mereka gitu. Termasuk saya juga pernah diundang untuk datang gitu kan di acara apa sih setelah sholat Id di sana dan alhamdulillah ya lumayan sih. Setelah itu biasanya mereka itu kayak pergi ke taman terus ke mall dan ya itulah biasanya mereka merayakan seperti itu dan kayak nonton-nonton ya begitulah biasanya mereka seperti itu yang saya tahu. Tapi pernah dapat itu Mbak, ampau dari orang India Mbak? Alhamdulillah saya pernah. Isinya Ya. pasti banyak ya Mbak? Ya untuk apa ya untuk pelajar ya alhamdulillah segitu. Bisa dibilang lumayan. Ya. Kan apa India negara Hindu ya, mayoritas agamanya Hindu. Kalau biasanya orang-orang Islam pada puasa, biasanya orang Hindu itu gimana Mbak? Menghormatinya Ya, dan apa atau gimana? ya biasa aja. Jadi mereka juga ya udah gitu. Apalagi di Aligar ya. Ya di Aligar kan mayoritasnya Muslim ya Hindu sama Muslim yang sama Muslim itu ya udah masing-masing aja gitu. Tapi tetap yang namanya sapi karena sapi itu ya dewa mereka gitu. Ya tetap mereka yang Muslim menghargai gitu, tidak mau membuat apa kayak mancing emosi gitu kan. Jadi saling menghargai aja. Tapi kalau kerbau masih dijual belikan. Nah, jadi biasa aja, saum ya saum biasa gitu. Kalau Halsa sapi namanya kalau. mungkin nggak diperjualbelikan ya Mbak ya, kalau sapi itu. Oh enggak. Karena ya, hewan suci ya, ya. Iya, Hewan sucinya. sapi itu dewa, dewa bagi mereka. Kalau tikus-tikus banyak mungkin Mbak di sana, tikus gitu. Tentu ada. Tapi boleh nggak Mbak bunuh tikus di sana? Bunuh tikus. Di Ya. sana itu ya memang nggak boleh menyakiti hewan, tapi nggak sedikit dari mereka, nggak sedikit dari mereka itu bahkan suka nyakiti hewan gitu. Entah ya, menurut kepercayaan kan mereka nggak boleh menyakiti hewan, apalagi ternak gitu. Kayak anjing gitu, bahkan apa ya, sapi pun kadang saya lihat suka kayak luka gitu. Entah lah ya, namanya kan tangan manusia. Kalau malam biasanya ada tradisi apa Mbak? Tadarus atau gimana? Di kalau khususnya Ramadan ya, Ya. kalau malam ya biasa aja sih.
Jadi eh, hanya ada kayak pengajian, tapi itu di beberapa tempat aja, nggak seramai yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ramai akan lantunan ayat suci Al-Quran gitu kan di setiap masjid. Biasanya Ya. pada maghrib, pada isya Setelah sampai sholat tarawih. menjelang sahur. Biasanya kayak gitu. Ya kalau di India ya biasa aja, hening gitu. Makanya saya jujur sedikit sedih gitu kan. Oh seperti ini ya gitu tuh. Gitu. Jadi di sana tuh tadarusnya masing-masing rumah, jadi nggak pakai mic gitu. Adapun Mungkin juga pengajian itu ada. mungkin juga menghormati yang non muslim, Mbak. Bisa jadi. Tapi kalau di Aligarh khususnya itu masih ada pengajian yang mereka biasanya ya setiap harinya itu ada asar kalau di tempat saya ya di Aligarh. Tapi kalau tempat lain entah gitu. Itu biasanya terdengar tapi tetap pakai bahasa Urdu, Hindi entah itu bicara apa. Mbak, kalau kan ini ngomong-ngomong harus ya Mbak ya. Al-Quran, Ya. kalau Al-Quran terjemah di India sama Indonesia terjemahnya pasti beda ya Mbak ya? Kalau yang translate Al-Qur'annya itu pakai bahasa Inggris. Ada yang Urdu. Kalau yang biasa ya ada yang nggak berterjemah gitu. Biasa aja sih. Biasanya kalau saya menggunakan Al-Qur'an yang nggak berterjemah gitu. Mungkin kalau Kok tapi berterjemah bingung Mbak. ya tapi kan terpisah ya nggak apa-apa gitu. Karena ya tapi cuma saya belum pernah beli aja kalau yang berterjemah. Adanya yang biasa gitu. Belum pernah melihat ya Mbak ya berarti. Al-Quran terjemahnya India. Ada yang punya teman, ya teman kebetulan teman sekelas saya, gitu, yang dari India. Akrab Mbak biasanya. Ya alhamdulillah banyak juga teman saya yang ada di India yang akrab dengan saya gitu, dan mereka juga yang baik ya baik, namanya manusia ya, gitu, bermacam-macam. Bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau sahur Mbak, biasanya sahur ada hidangan-hidangan unik apa gitu? Apa sama saja dengan yang awal tadi? Sama saja. Karena saya kan tinggal jauh, maksudnya nggak bareng sama masyarakat lokal, kalau rumahnya berbeda gitu kan. Jadi ya biasa aja. Jadi paling makannya nasi, ya udah nasi pakai lauk gitu. Di sana tuh nggak ada tempe, jarang juga ikan di sana. Lauk favorit apa Mbak di sana biasanya? Orang-orang pakai lauk apa? Lauk apa ya? Biasanya kentang, telur, sama ini daging paling. Soalnya daging di sana murah, daging kerbau di sana murah. Jadi biasanya masih Indonesia banyak yang beli daging gitu. Telur, banyak kan anak kos pasti nyetok telur ya. Kentang di sana murah. Enak mana Mbak? Kalau daging sapi sama daging kerbau? eh Kalau menurut saya ya, karena saya belum pernah makan daging sapi yang ada di India, jadi ya menurut saya ya enak aja kerbau. Saya belum pernah merasakan daging sapi di India seperti apa. Tapi mungkin banyak banyak juga Mbak yang jual daging-daging babi itu. Babi gitu ada. Kenapa? Betul Mbak. Yang banyak jual apa? Jual daging babi gitu ada Mbak? Daging babi. Iya. Biasanya itu ada di restoran-restoran yang non muslim ya. Itu biasanya ada. Tapi nggak diperjual, nggak
nggak diperjualbelikan secara umum atau gimana? Enggak. Jadi kalau di Aligar itu enggak. Kalau sahur itu biasanya ada hidangan unik apa lagi, Mbak? Barangkali ada kurma gitu, kurma India. Iya. Kurma India sama aja, cuman mereka itu agak besar-besar dan ya sama aja sih kurma ya menurut saya. Terus Ada biasanya kalau apa? Ya Mbak, lanjutkan nanti saja ini. Tradisi Ya Mbak, kayak tadi Mbak, bangunin sahur gitu ya? ya, ada tradisi bangunin sahur Mbak. Enggak. Di sana enggak ada tradisi bangunin sahur. Makanya Ramadan di India itu menurut saya ya kalau saat bulan Ramadan itu nggak terlalu ramai, biasa aja. Jadi kita harus sedia alarm gitu. Pakai alarm Mbak, bangun sendiri. Iya. Kalau imsak Mbak, ada nggak Mbak imsak di India itu? Waktu imsak Enggak. Jadi atau langsung langsung? mereka tuh azan. Azan. Jadi mereka langsung azan. Kalau nggak tahu pas makan langsung adzan gimana Mbak? Kan ada waktunya. Ada imsak gitu kan, ada waktu buka. Nah, itu ada jadwalnya, biasanya di-share ke grup, nah ke medsos gitu. Biasanya. Jadi kita bisa tahu di situ. Dan waktu aligar, nah biasanya kan kita bisa tahu dari waktu sholat. Nah, jadi kita bisa tahu waktu-waktu buka, sahur juga. Mbak pernah itu Mbak, waktu sahur lalu adzan gitu tahu pernah Mbak? Pengalaman pribadi gitu. Saya ya, alhamdulillah sih enggak. Jadi enggak, saya enggak pernah. Alhamdulillah. Seringnya juga enggak sahur biasanya. Tapi kalau menurut saya kalau apa Mbak? ya kan Ramadan ini kan biasanya di musim panas itu kan kita karena pengennya main air terus gitu kan, pengen deket-deket sama air gitu karena saking panasnya gitu. Dan menurut saya enak gitu untuk apa sih kita sering bangun tengah malam gitu tuh, beda sama musim dingin. Kalau musim dingin tuh pengen di kasur aja gitu kan, jadi Maaf Mbak, suaranya putus-putus ya Mbak. masih kedengeran nggak? Maaf Mbak, suaranya putus-putus Mbak. Masih putus-putus. Udah Mbak, udah lancar ini. Ya. Ya Mbak, gimana tadi Mbak? Kenapa? Ya Mbak, tadi lanjutin Mbak yang tadi di Aligar tadi Mbak. Iya, jadi karena di sini itu biasanya masuk bulan Ramadannya di musim panas, jadi kita lebih sering bangun tengah malam saking panasnya gitu kan. Jadi menurut saya enak tuh di musim panas itu
ya kita lebih banyak ya mulail gitu dibandingkan musim dingin. Kalau musim dingin apa ya namanya dingin pengennya di kasur aja gitu sampai ada liburan kuliah di musim dingin saking dinginnya karena ada beberapa mahasiswa juga sampai kulitnya kering berdarah gitu saking dinginnya di Alif. Rebahan gitu Mbak ya. Pengen rebahan saja di kasur. Iya lebahan ya apalagi sekarang kan kuliahnya online ya. Saya sempat mengalami kuliah online di India kemarin sebelum pulang. Ya udah, itu kan lagi musim dingin tuh. Musim dingin ya udah, kuliahnya di atas kasur. Ya, banyak. Karena kalau keluar paling siang hari. Kalau siang hari kan kita sambil menjemur gitu kan. Biasanya mahasiswa juga suka ngejemur kalau siang hari di sana gitu. Tapi namanya kan kemarin lagi pasti terkendala COVID, kita kan lockdown ya, sempat lockdown, nggak boleh pada keluar, akhirnya ya di rumah saja. Tapi Mbaknya ini sampai hari raya di Indonesia ya Mbak? Insya Allah. Soalnya kan kasus corona, ya kasus COVID di India kan sedang memuncak dan kondisi kuliah juga masih online sampai kampus dibuka dan online, nggak online lagi maksudnya, online lagi. Kalau kan kemarin pernah Mbak ya Ramadan di tengah pandemi di saat corona melanda itu ya. Iya, Di India. kan waktu pertama kali saya Ramadan itu sedang corona posisinya, sedang COVID. Jadi kita terawihnya di masing-masing rumah. Biasanya kita kan terawih mahasiswa Indo itu berjamaah ya. Berjamaah itu biasanya di malam pertama atau malam keberapa itu biasanya berjamaah. Nah, ataupun ke masjid. Nah, itu. Tapi kalau tahun kemarin pertama kali saya di India, Ramadan itu sholatnya di rumah. Jadi munfarid. Mbak, itu apa ada tradisi unik apa Mbak? Kalau Ramadan yang hanya ada di India Mbak? Tradisi unik Ramadan yang hanya ada di India Mbak? Tradisi apa Mbak? Tradisi unik Ramadan. Apa ya? Mereka tuh ya itu tadi yang saya tahu ya mereka itu kayak lebih banyak apa ya menjual itu sir untuk buka terus kayak pakai apa namanya celak mata yang cowok-cowoknya kan jadi kan berbeda gitu kan terus ya mereka tuh sering banyak kayak berkunjung sana sini gitu biasa aja sih kalau itu aja sih nggak ada yang gimana gitu ya Mbak, kita buka sesi tanya jawab boleh Mbak ya? Barangkali boleh ada penonton yang ingin bertanya. ya silakan Yang mau bertanya silakan langsung bertanya saja di kolom komentar. Mbak, ini sambil menunggu pertanyaan Mbak. Kalau di Indonesia, di Tangerang itu sekarang untuk tarawih berjamaah gimana Mbak? Masih pakai prokes atau sudah nggak pakai prokes? Tangerang saya kurang tahu saya di Pandeglang. Oh, Pandeglang ya Mbak. Di Tangerang saya kurang tahu. Kalau di Pandeglang masih itu Mbak, apa pakai prokes Mbak? Jaga jarak, pakai masker gitu. Kalau di Pandeglang sebagian
pakai, sebagian juga enggak, tapi kebanyakan enggak. Gitu. Sudah itu Mbak ya, mungkin sudah bosan pakai prokes ini. Iya, tapi sebenarnya kita harus tetap antisipasi gitu. Karena India dulu kan sebelum pas saya pulang ke Indonesia di bulan Januari, kebetulan di India itu sedang COVID menurun. Nah, COVID menurun, tapi tiba-tiba di bulan Maret, nah dia memuncak sekaligus. Nah, di situ menurut sumber pemerintah itu tidak antisipasi gitu, akhirnya banyak yang meninggal karena COVID. Padahal dulu yang Iya. naik Indonesia Sekarang Mbak ya. posisi kedua setelah Amerika. Iya betul. Tapi Makanya sekarang yang dikhawatirkan malah Indonesia. Tapi sekarang India gitu. padahal Kita doakan India saja semoga tetap kuat. Iya. Makanya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Walaupun mungkin kasusnya tidak tinggi, kita tetap ya Mbak, lanjutkan Mbak. ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan apalagi kalau keluar rumah gitu ya. Karena ketika di India yang saya lihat emang awal tuh mereka sangat ketat dalam disiplin menjaga protokol kesehatan gitu ya. Tapi kesini-sini jadi mereka tuh kayak menurun sama mungkin kayak di Indonesia. Nah bahayanya ketika wabah meningkat, jadi mereka itu dari pemerintahannya ya tidak antisipasi gitu. Akhirnya ya seperti yang kita lihat di berita gitu, banyak yang enggak tertangani gitu akibat kurangnya oksigen dan sebagainya gitu. Tapi kita doakan saja semoga cepat membaik. Amin, amin. Kalau di daerah Mbaknya ada tradisi apa Mbak kalau Ramadan? Sama, jadi biasanya rumah-rumah itu udah wangi rempah-rempah, wangi mungkin menyambut gitu kan. Kalau kita mungkin kayak bacakan atau gimana gitu, makan bareng gitu, menyambut Ramadan. Mereka aja pun sama kayak gitu. Jadi per rumah itu udah wangi-wangi aroma-aroma begitu. Terus ya bagi yang merayakannya itu bersama keluarga, biasanya mereka juga suka masang kayak lampu-lampuan gitu di rumahnya, rame gitu. Kayak ini juga kayak bunga api, ya biasa aja sih gitu, nggak begitu. Kalau di Pandeglang ada tradisi unik kapan nih Mbak Ramadan tahun ini? Apa ya? Tradisi namanya lagi kayak gini, tapi kalau itu suka kayak kayak pawai, gebiar Ramadan gitu, kayak mengadakan perayaan menyambut bulan Ramadan kan biasa begitu. Kayak dulu ketika memasuki bulan suci Ramadan, PCIN India juga mereka kita membuat program Khatmil Quran selama Ramadan penuh. Nah, itu PCIN India. Jadi per orang itu dapat bagian berapa juz gitu kan. Itu biasanya untuk kita menambah ibadah gitu dengan menghafal Quran di bulan Ramadan. Itu program PCNU. Setelah itu biasanya kita mengadakan seminar gitu. Itu kalau misalkan di agenda kita di India. Kalau di Pandeglang sendiri biasa. Enak Mbak ya di sana. Kalau buat kegiatan gitu pasti rame ya Mbak. Rame dari PCINU ya. Ya, karena kan kebanyakan mahasiswa di India itu kan di Aligarh. Nah, jadi anggota pengurus PCINU-nya juga banyak
melaksanakan kegiatan juga di Aligar gitu, khususnya di Aligar kayak halal bihalal, buka bersama. Karena di daerah yang lain kayak Karnataka, Hyderabad atau dan lainnya ada yang bisa terhitung jumlah mahasiswanya tidak sebanyak di Aligar gitu. Tapi Mbak, tapi apa namanya, ada nggak Mbak orang asli India yang sudah gabung sama NU? Sejauh ini kita hanya bisa silaturahmi ya ke muslim yang ada di Aligar. Itu banyak apa sih, memberikan bantuan gitu berupa ya entah materi ataupun wejangan gitu untuk khususnya PCNU. Kalau sejauh ini saya belum tahu karena kayaknya belum ada ya gitu. Soalnya baru aktif kembali itu pas tahun lalu. Jadi masih gimana? Masih proses atau belum ada yang gabung sama NU Ya, orang belum. India langsung? Belum Mbak. Belum. Tapi semoga kedepannya bisa gabung ya Mbak ya. Ya, soalnya pengurus mungkin kalau anggota banyak ya. Tapi kalau ya contohnya yang follow atau gimana gitu. Tapi kalau untuk pengurus ya semua dari itu. Kalau anggota ada yang dari itu Mbak, India asli ada. Untuk perayaan contohnya kayak halal bihalal atau apa namanya pengajian tuh gitu ada salah satu atau berapa orang gitu ya itu sempat mengikuti kegiatan, jadi itu bareng India-nya langsung gitu. Ada Banom NU apa saja Mbak di sana di India? Kenapa? Ada Banom NU apa saja di India? Hanya PCNU. Nggak ada seperti IPNU, PPNU, Tidak. Ansor atau Ya, Fatayat gitu. saya belum. Tidak. Mungkin masih proses ya Mbak ya. Sudah Iya. berapa Semoga tahun? saja semoga berapa ya? Sebelumnya PCNU ini sempat didirikan tahun berapa ya? Sudah lama. Itu menurut senior saya. Tahun ini 14 Suriahnya itu kan Zulhijjah dari tahun mungkin kurang lebih 2-3 tahun yang lalu gitu. Itu menurut sumber. Jadi mulai aktif kembali. Sebelumnya memang sudah didirikan gitu. Tapi mungkin vakum Mbak ya karena nggak ada pengurusnya atau ada yang merawat ya. Iya. Ya doakan semoga selalu berkembang dan maju agar ya pemenuh NU ini bisa membawa generasi gitu. Tidak hanya dalam negara tapi di luar juga. Amin. Mungkin cukup Mbak sampai di sini Ya, bincang-bincang santai kita karena sudah baik, ada terima kasih. 1 jam lebih ini. Ya, baik, terima kasih khususnya pada Mas Dimas ya namanya, Mas Dimas, Ya. moderator, dan saya harap apa yang telah saya paparkan bisa bermanfaat ya, pengalaman khususnya ya dimanapun kita berada, kita harus tetap bersyukur, ikhlas apapun yang Allah berikan sama kita ya, karena khususnya di bulan suci Ramadan ini baiknya memang kita harus mempertebal dan istiqomah dalam beribadah gitu, apalagi pandemi kayak gini gitu ya. Jadi itu salah satu tantangan kita, bagaimana kita tetap istiqomah gitu. Semoga aja Ramadan ini berkah ya. Terima kasih kepada semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya selaku moderator mohon maaf karena sebenarnya hari ini ada 2 narasumber, tapi yang satu karena terkendala sinyal jadi nggak bisa ikut gabung. Jadi mohon maaf
sekali. Yang semoga lain waktu bisa bergabung kembali dan bisa membuat acara seperti ini lagi agar silaturahmi kita antar negara, antar PCI NU bisa semakin kuat lagi. Dan masih ada beberapa episode bisa baper di bulan Mei ini. Dan pantengin terus ya IG kami. Jangan lupa follow, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.